Ini selamat pagi Pak Loren. Gimana kabarnya Pak Loren? Ya, selamat pagi Pak Nyoto. Ya, ini kabarnya baik. Pak Nyoto sendiri gimana Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Loren. Oke Pak Loren, pada pagi hari ini nanti Pak Loren akan melaksanakan kusing bersama Bu Cahyani ya. Iya Pak. Di mana nanti Pak Loren sebagai coach dan Bu Cahyani sebagai kusinya. Gimana Pak Loren, sudah siap ya? Sudah siap Pak? Oke, Pak Loren, sebelum melakukan proses kusing bersama Bu Cahyani, ada sedikit yang perlu saya bicarakan sama Pak Loren. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Terima kasih Pak Loren. Jadi begini Pak Loren. Jadi pada saat kusing, nanti antara coach bersama Kusi, artinya Pak Loren bersama Bu Cahyani, nanti akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian kusing, seperti apakah kusing tersebut berjalan dengan baik, sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Pak Loren pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach-nya terhadap kusi nanti. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Bu Cahyani sebagai kusi. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya sudah sesuai dengan yang ditanyakan sama Pak Loren sebagai coach. Dan tentunya harus disesuaikan juga dengan prinsip kusing, yaitu diantaranya ada kemitraan, yaitu proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, yaitu mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Loren, di mana nanti selaku coach-nya. Boleh Pak Loren? Silakan Pak. Oke, yang pertama, kompetensi apa kira-kira nanti yang akan dikembangkan oleh Pak Loren dalam proses kusing pagi hari ini, Pak Loren? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu tentang kompetensi inti kucing. Nah, yang pertama mengenai kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kuci, Pak. Baik, Pak Loren. Jadi intinya Pak Loren ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua ada mendengarkan secara aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan disampaikan kepada kusi, yaitu Bu Cahyani. Di antara ketiganya ya Pak Loren, kira-kira mana yang lebih lebih spesifik lagi yang akan dikembangkan atau dilakukan observasi terhadap Bu Cahyani sebagai kusinya nanti Pak Loren? Nah, yang lebih spesifik ini yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan aktif, Pak. Nah, baru kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Cahyani sebagai kuci. Baik Pak Loren. Jadi di antara 3 ada 2 lagi ya yang lebih spesifik lagi yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya yang seperti apa Pak Loren yang ingin yang ingin dicapai pada kusing pagi hari ini Pak Loren? Ya. Untuk indikator keberhasilan, di sini tingkat pencapaian yang ingin saya peroleh yaitu
bagaimana caranya di sini Kuci bisa mencari langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sehingga nanti pada akhirnya tercapai solusi untuk permasalahannya sendiri, Pak. Baik, baik. Bagus sekali Pak Loren. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat Kusi sudah dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak Loren. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Loren atas jawaban-jawaban yang disampaikan terhadap pertanyaan yang saya ajukan pada pagi hari ini. Oke, Pak Loren, terima kasih sudah meluangkan waktu di pra observasi ini dalam proses kusing pada pagi hari ini, di mana Pak Loren sebagai coach dan Bu Cahyani nanti sebagai kusinya. Mudah-mudahan nanti dalam proses kusing pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan, dan Pak Loren bisa menjalankan apa yang menjadi tugas dari coach itu sendiri, di mana coach dan kusinya nanti bisa menjalankan proses kusing sesuai dengan alur tirta, dan keduanya bisa hadir semuanya sepenuhnya. Kemudian harapan kita bersama nanti kusinya juga dapat mencapai tujuan apa yang diharapkan pada proses kusing nanti. Untuk itu saya kira cukup Pak Loren obrolan pra observasi ini. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran. Untuk itu saya akhiri sampai di sini Pak Loren untuk obrolan pra observasi. Silakan dilaksanakan proses kusingnya bersama Bu Cahyani sebagai kusi dengan baik, dengan alur tirta. Silakan nanti disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Cahyani nanti terdorong, terpancing, kemudian termotivasi untuk bisa muncul ide-ide, gagasan-gagasan yang cemerlang, yang ideal untuk menyelesaikan permasalahan atau beban yang sedang dialami saat ini. Begitu Pak Loren, terima kasih atas waktunya. Monggo silakan dilakukan proses kusing bersama Bu Cahyani. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Saya sebagai observer akan mengobservasi, akan mengamati nanti dan akan menilai bagaimana proses kusing yang akan terjadi. Dan nanti setelah proses kusing, nanti Pak Loren saya minta juga ngobrol-ngobrol lagi bersama saya sebagai observer di pasca kusing pagi hari ini. Begitu Pak Loren. Silakan untuk melakukan kusing bersama Bu Cahyani. Terima kasih waktunya Pak Loren. Baik, terima kasih Pak Nyoto. Ini akan saya lanjutkan dengan proses kucing dengan Bu Cahyani. Saya mohon waktunya Pak G. Monggo, monggo, nggih. Monggo Pak Loren, nggih. Mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum Bu Cahyani, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Loren. Bu Cahyani. Gimana kabarnya Pak Loren? Ya. Ya, kabar saya baik. Bu Cahyani sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga, Pak. Ya. Oke, Bu Cahyani. Iya. Tadi pagi kan menghubungi saya melalui WA. Nah, di sini saya lihat Bu Cahyani ingin menyampaikan sesuatu. Nah, permasalahan yang dihadapi Bu Cahyani. Nah, kira-kira apa sih yang mau disampaikan oleh Bu Cahyani? Jadi loh, Pak. Saya itu ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kira-kira gini, masih ada permasalahan yang ganjel di hati saya gitu loh, Pak. Ya, baik Bu Cahyani. Ya, di sini kita punya waktu sekitar 15-20 menit. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Ya, ini saya persilakan Bu Cahyani di awal menceritakan permasalahan yang
dihadapi oleh Bu Cahyani? Monggo. Ya, nih Pak, di sekolah saya itu ngelihat itu siswanya itu kayak ngerasa bosen banget kayak gitu loh. Untuk belajar di sekolah karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru itu mengajarnya melakukan pembelajaran yang monoton gitu-gitu aja kayak gitu loh. Dengan cara berceramah, padahal mereka kan ya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolahan, sarana dan prasarananya. Tapi kayaknya ini kurang maksimal ya gitu loh. Misalnya ada infokus terus di situ kan juga ada lapangan yang luas, ada danau. Jadi semuanya bisa digunakan untuk media pembelajaran sebenarnya untuk rekan-rekan guru. Tapi mereka itu tidak memiliki inisiatif sama sekali. Jadi kurang bisa memanfaatkan sarana dan prasarana dan media yang ada di lingkungan sekolah. Tapi mereka tetap melakukan pembelajaran itu yang gitu-gitu aja. Berceramah di dalam kelas aja kayak gitu loh. Padahal kalau kita tahu sekarang kan kita pembelajaran nggak harus di dalam kelas, ceramah kayak gitu toh, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi mereka itu siswanya itu merasa sangat bosan saya melihatnya kok eh, kurang kurang gimana kayak gitu. Siswanya itu ya akhirnya ya karena gurunya nggak kreatif, monoton gitu-gitu aja. Jadi muridnya yang bosen kayak gitu loh Pak Loren. Oke, Bu Cahyani. Berarti di sekolahnya Bu Cahyani ini masih banyak guru yang mengajarnya kurang bervariatif ya, Bu ya? Ya, menurut saya seperti itu, Pak. Kalau pembelajarannya itu cuman dengan ceramah gitu-gitu aja, pakai buku, catatan, ya kayak gitu. Setelah saya melihat, tanya sama siswanya, gimana sih pembelajarannya yang ada di kelas, ya gitu. Mereka jawabnya, males, Pak. Males, Bu, kayak gitu. Jadi, enggak, karena mereka jadi kurang antusias, ya gitu. Nah, baik, Bu Cahyani. Nah, hari ini kan kita dalam proses coaching. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Cahyani dapatkan dari obrolan kita pada pagi hari ini, Bu? Saya inginnya ya gini loh, Pak. Adanya perubahan gitu loh. Ya, perubahan sedikit demi sedikit kan ya enggak langsung memang berubah langsung yang langsung semuanya itu nggak bisa karena eh, guru satu dengan guru yang lain itu kan ya memang mempunyai kemampuan yang beda-beda ya Pak. Jadi paling tidak sedikit demi sedikit itu ada perubahan ya gitu. Mungkin dari cara pembelajarannya yang mulai diubah dari sedikit demi sedikit dengan menggunakan metode pembelajaran yang apa ya kayak hmm, model pembelajaran yang lebih kreatif ya gitu menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Padahal kan lingkungan sekolah juga banyak yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sarana untuk media pembelajaran ya gitu loh. Mungkin karena di taman juga pembelajaran, misalnya kita mau mengamati apa, kita harus bisa pembelajaran langsung di lingkungan seperti itu. Misalnya kita bisa praktik juga di lingkungan sekolah, nggak harus diceramai toh. Ya namanya anak itu kalau diceramai biasanya malah kayak ditidurkan, Pak. Jadi mereka merasa bosan mesti di kelas. Ya, Kayak gitu. berarti pada intinya di sini Bu Cahyani ingin ada perubahan cara mengajar rekan-rekan guru di sekolah ya. Betul, Pak. Iya. Nah, oke, perubahan seperti apa sih yang diharapkan oleh Bu Cahyani dari rekan-rekan gurunya itu di sekolah? Itu Pak, saya itu pengen teman-teman guru itu bisa memberikan perubahan
pembelajaran yang lebih baik lagi, Pak, yaitu dengan menggunakan metode model yang bervariasi, terus memanfaatkan media sarana pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah dengan cara semaksimal mungkin lah, Pak, karena di situ kan ada disediakan, tapi mereka itu kurang bisa memanfaatkan yang pasti itu, Pak. Kan yo sekolah sekarang kan yo juga banyak sih, Pak, fasilitas yang memadai gitu. Ya, jadi melihat dari kondisi sekolahnya Bu Cahyani dengan metode mengajar gurunya. Nah, ini kan berarti ada yang masih kurang bervariatif ya. Nah, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10, di mana level 10 itu dibilang sangat ideal. Nah, kira-kira untuk realita di sekolah Ibu sekarang, nah ini berada di level berapa, Bu? Kalau saya menilai sih di angka 5 mungkin ya, Pak. Karena masih banyak ya, walaupun beberapa guru sudah mulai memanfaatkan media yang sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah dan apa ya sudah mereka lakukan untuk pengembangan diri sudah baik menggunakan memanfaatkan teknologi apa namanya kayak seperti PowerPoint, terus Canva, ya banyak lagi mungkin sudah yang mulai kayak pembelajaran menggunakan eh, classroom. Mungkin sebagian guru memang sudah ada ya, Pak. Tapi sebagian besar juga masih mengajarnya itu begitu-begitu saja dengan menggunakan metode ceramah, metode mencatat, mungkin hanya dikasih tugas dan untuk mengerjakan soal, mungkin jadi seperti itu. Jadi yang sebagian besar juga masih menggunakan metode yang gitu-gitu aja, Pak. Jadi saya menilainya mungkin ya sekitar nilai angka 5 gitu. Oke, di level 5, Bu ya. Nah, kira-kira Bu Cahyani ingin tetap berada di level 5 atau mau ada peningkatan, Bu? Ya, ya pastinya pengen lebih baik lagi lah, Pak. Masa di 5 aja nanti terus gimana masa depan siswa-siswi kita ya, Pak ya. Nah, Jadi kalau sepertinya agak terlalu banyak ya, Pak, karena saya itu menginginkan kalau mungkin di angka 10 itu terlalu sempurna ya, Pak. Saya pengennya di angka 7 atau 8 saja itu sudah cukup cukup baik, Pak. Andaikan guru-guru itu bisa melaksanakan atau sudah mulai menggunakan media pembelajaran eh, yang menurut saya yang sudah mulai kekinian kayak gitu loh, dengan menggunakan media pembelajaran secara digital kayak gitu. Mungkin dengan menggunakan model ataupun alat peraga. Jadi enggak sudah mulai menggunakan seperti itu. Jadi itu menurut saya nilai yang 7 ke 8 kayak gitu, Pak. Jadi mereka itu siswa-siswinya biar lebih antusias lagi. ya dari 5 sampai 7 atau 8. Nah, ini kan berarti menginginkan adanya progres peningkatan. Nah, kira-kira apa langkah yang bisa Ibu lakukan? Nah, untuk meningkatkan dari 5 sampai 7 atau 8 ini, Bu. Gimana pertama saya pastinya saya akan berdiskusi dulu, Pak, karena yang namanya membuat perubahan kita itu tidak dengan sendiri saja. Kita harus berdiskusi. Kita mulai mungkin kepada rekan-rekan ya, Pak, mendiskusikan masalah apa yang sekarang ada di permasalahan di sekolah kita itu yang signifikan, kenapa siswanya kok menjadi bosan seperti itu. Jadi kita harus berdiskusi mungkin biar ada perubahan. Kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus, Pak, atau melakukan mentoring seperti itu. Ya, Bu Cahyani berencana untuk melakukan mentoring, Bu ya. Nah, apakah hanya mentoring saja atau mungkin ada strategi lain, Bu, yang bisa dilakukan juga?
Mungkin kalau untuk skala besar ya Pak, mungkin kita harus mengadakan kayak seperti pelatihan atau workshop ya Pak, biar semua guru itu bisa mengenai kayak gitu loh Pak. Kalau kita hanya berdiskusi mungkin kan kita hanya beberapa rekan guru saja ya. Mungkin kalau workshop memang bisa melibatkan satu sekolahan dengan semua guru. Jadi semua guru itu bisa mengikuti workshop dan kemudian nanti kan bisa bisa tahu permasalahannya dan bagaimana cara menyelesaikannya, mungkin seperti itu. Ya, berarti kemungkinan ada dua solusi Bu ya. Di sini mentoring atau juga workshop. Nah, dari keduanya itu mana yang lebih nyaman dilakukan oleh Bu Cahyani? Kayaknya kalau saya lebih ke mentoring dulu ya Pak ya. Karena kalau mentoring ini kan sasarannya kan eh, yang ingin mau ada perubahan saja. Jadi kalau pelatihan kan itu memang sasarannya ke semua guru dan tuntutannya itu kan dari sekolah. Dan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya nggak ada belum ada kemauan. Jadi seperti kayak kalau workshop mungkin kayak seperti kepaksa ya gitu ya Pak. Jadi kalau mentoring mungkin itu memang benar-benar eh, kemauannya sendiri dari dia dan melakukan adanya perubahan kayak gitu Pak. Jadi mungkin kalau mentoring itu lebih mungkin mereka yang benar-benar butuh untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam proses pembelajarannya itu mungkin Pak Noren. Ya, Bu Cahyani, untuk proses mentoring ini apakah Bu Cahyani bisa melakukan sendiri atau mau minta bantuan dari teman? Nah, kira-kira bagaimana? Saya itu kayak punya teman Pak, dia itu pinter dalam bidang IT Pak. Mungkin nanti saya bisa mungkin minta bantuannya Pak. Jadi nanti saya bisa menyamakan konsep dengan teman saya yang pinter IT itu. Jadi nanti dia bisa membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu Pak. Ya, baik Bu Cahyani. Nah, jadi di sini Bu Cahyani nanti akan berkolaborasi dengan guru IT. Nah, di sini kita sudah mencapai di penghujung acara dari percakapan ini. Nah, kira-kira apa yang sudah Bu Cahyani dapatkan dari hasil kita ngobrol-ngobrol ini, Bu? Di sini saya mendapatkan sedikit gambaran Pak. Bagaimana cara melakukan perubahan yang ada di sekolah saya, khususnya memberikan dampak yang baik kepada rekan-rekan guru, melakukan perubahan untuk menyampaikan materi terhadap siswa itu nanti saya dengan cara mentoring gitu ya Pak. Untuk saat ini ya dengan melakukan dengan cara mentoring itu. Ya, oke Bu Cahyani. Nah, Bu Cahyani sudah menyampaikan nanti tindak lanjutnya seperti apa. Di sini saya menunggu nanti cerita-cerita selanjutnya, Bu. Bagaimana proses perubahan yang dilakukan di sekolah Bu Cahyani. Nah, untuk itu mungkin percakapan kita hari ini saya akhiri. Ya, semoga nanti Bu Cahyani dapat melaksanakan perubahan itu dengan baik dan teman-teman juga mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Cahyani. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, Bu. Oke, Pak Loren.
Gimana tadi Pak Loren untuk proses coaching-nya berjalan dengan lancarkah? Ya, lancar Pak. Nyaman, menarik. Oke, alhamdulillah. Pak Loren, tadi saya amati juga proses coaching-nya bersama Bu Cahyani juga sepertinya berjalan dengan lancar, ya. Kemudian juga saya amati Pak Loren sudah melakukan coaching, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Cahyani sesuai dengan alur tirta dan pertanyaan-pertanyaannya yang disampaikan juga berbobot. Oke Pak Loren, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Loren. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Pak Loren? Ya Pak Noto, ya seperti yang kita sampaikan di awal pra-observasi tadi, saya sudah melakukan percakapan menggunakan alur tirta, di mana di awal saya menanyakan tujuan identifikasi. Lalu setelah itu saya juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab kepada Kuci, yaitu Bu Cahyani. Nah, selain itu juga saya menggali potensi dari Kuci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, ini yang sudah saya lakukan tadi, Pak. Baik Pak Loren, jadi secara keseluruhan sudah hampir 95% nggih, proses kursing tadi berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan tirta, dengan alur tirta dan, menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada kusinya. Oke Pak Loren, beberapa catatan, yang sudah saya amati tadi, Pak Loren berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kusinya, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kusinya. Kemudian juga sudah mengarahkan kepada kusi untuk mencari rencana aksi tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk Bu Cahyani. Kemudian juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kusi agar rencana aksi yang akan direncanakan tadi bisa berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian tadi saya amati juga antara kus dan kusinya juga sudah saling hadir sepenuhnya. Kus sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, melakukan proses kusing dengan alur tirta yang baik, yang sangat mengena sekali. Kemudian juga kusinya di sini sebagai kusinya adalah Bu Nur Sri Cahyani tadi juga sudah melaksanakan proses kusingnya dengan baik, sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Loren. Kemudian Bu Sri Cahyani tadi juga sudah berusaha menggali pikiran, ide, gagasan untuk bagaimana menemukan permasalahan-permasalahannya secara mandiri dengan arahan, dengan pancingan-pancingan, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sangat luar biasa, yang sudah disampaikan sama Pak Loren sebagai coach pada proses coaching pada pagi hari ini, sehingga ketika tadi saya amati, alhamdulillah antara keduanya, antara coach dan kusinya, Pak Loren dan Bu Sri Cahyani tadi ngobrol dengan saling canda, tidak ada yang saling menekan satu di antara yang lain, di mana Pak Loren memberikan pancingan-pancingan pertanyaan yang berbobot, Bu Sri Cahyani juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Loren dengan luar biasa. Nah,
itu proses kursing yang kita harapkan. Dan Bu Sri Cahyani tadi juga sudah mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi tujuan dalam proses kursing pagi hari ini. Begitu Pak Loren, karena waktunya sangat terbatas, saya kira cukup sampai di sini Pak Loren untuk obrolan kita di pasca observasi kursing pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan di antara kita bertiga, saya, Pak Loren, dan Bu Sri Cahyani. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kita bertiga. Begitu Pak Loren, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.